Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yehosyua, NIM E105119108 mata kuliah Analisa Politik, program studi Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Priok Pontianak. Pada video kali ini saya Yosua akan menjelaskan materi mengenai definisi analisa politik, atau apa sih itu analisa politik menurut para ahli. Dan di video kali ini juga saya akan menganalisa mengenai fenomena pemilu di Indonesia pada tahun 2024. Baiklah, sebelum saya memulai video kali ini, jika video ini bisa berguna dan menambah ilmu, mungkin video ini bisa di like, komen yang membangun, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ataupun di-share kepada orang-orang yang agar video ini bisa berguna bagi semuanya. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Pertama, di sini dari dua materi yang saya bawakan ke sini. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi analisa politik menurut para ahli. Apa sih itu definisi analisa politik? Jika kita pelajari mengenai tata bahasa, definisi ini bisa kita artikan sebagai suatu bentuk dari pengertian dari sebuah objek. Analisa. Apa itu analisa? Analisa ini bisa kita artikan sebagai pengamatan atau pengkajian terhadap suatu objek. Analisa ini lebih mengarah kepada berawal dari pengamatan atau observasi, lalu dibentuk menjadi sebuah penelitian dan kemudian memunculkan sebuah teori atau hukum. Dalam konteks politik, berarti memunculkan sebuah teori. Politik. Apa itu politik? Politik itu secara sederhana adalah kekuasaan. Namun dalam makna yang lebih luas, politik berarti kajian mengenai hubungan di masyarakat, negara, dan pemerintahan atau birokrat yang memimpin suatu birokrasi. Jadi bisa dikatakan, apa sih itu analisa politik? Analisa politik itu merupakan pengkajian dari tindakan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan atau birokratnya, pemerintah dengan negara, negara dengan birokrat. Berarti bisa dibilang dalam lingkup definisi analisa politik berarti pengertian dari pengkajian atau hasil dari pengkajian politik itu apa sih? Oke, baiklah. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik sendiri itu merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Misalnya mengenai sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, ketatanegaraan, segala macam. Pengertian politik itu ada di dalam segala kelompok atau
kegiatan gitu. Pengertian politik sendiri itu cara manusia, individu, perorangan atau orang di antara masyarakat yang hidup di dalam kelompok sehingga membuat suatu keputusan atau memberikan suatu hasil. Politik ini adalah tentang bagaimana membuat suatu kesepakatan antar manusia terhadap manusia sehingga mereka hidup bersama di dalam suatu kelompok. Contohnya suku, kota, dan negara. Sementara itu, jika politik kita pandang dari sudut pandang ilmu politik itu merupakan salah satu objek yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan atau digunakan untuk memahami, mengetahui apa sih itu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji konsep penentuan tujuan politik, seperti bagaimana sih mencapai tujuan tersebut atau segala konsekuensinya. Ilmu politik jika di dalam konsep negara atau di dalam konsep masyarakat di suatu negara itu belajar mengenai pemerintahan dalam segala bentuk dan aspeknya, baik secara teoritisnya ataupun secara praktisnya. Pada awalnya di induk segala ilmu atau filsafat, ilmu politik ini merupakan cabang dari filsafat yang dianggap sebagai ilmu sosial. Ilmu politik memiliki banyak cabang sebenarnya. Beberapa yang sangat bersifat teoritis, termasuk filsafat politik, ekonomi politik, atau sejarah pemerintahan, dan lainnya, mempunyai karakter yang bersifat campuran. Contohnya hak asasi manusia, politik kooperatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Jadi begitulah kira-kira apa sih itu politik. Analisa menurut saya tuh bagaimana mengenai politik tuh kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana sih pendapat-pendapat para ahli mengenai politik itu sendiri? Yang pertama ada analisa menurut George Michael. Menurut George Michael, politik ini merupakan suatu pengambilan keputusan yang bersifat kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat yang seluruhnya. Jadi bisa diartikan analisa politik itu bahwa politik selalu berkaitan dengan kelompok masyarakat dan bukan hanya bersifat individualistik atau individualisme. Dasar dari politik itu sendiri adalah adanya keputusan dan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan umum. Lalu yang kedua, menurut J. Barons, politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan negara sebagai bagiannya. Analisa politik menurut J. Barons, negara ini merupakan objek formal atau negara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Negara dihuni oleh masyarakat, sehingga kajian ilmu politik itu berfokus pada mempelajari manusia yang berada di dalamnya. Lalu menurut David Aston, politik merupakan studi tentang terbentuknya kebijakan umum. Jadi menurut David Aston sendiri, analisa politik itu merupakan sebuah kebijakan yang tentu harus dapat diterima secara umum oleh mayoritas masyarakat seperti tipe-tipe pemilihan umum. Oleh sebab itu, politik dituntut untuk memberikan pembelajaran untuk memenuhi pembentukan kebijakan umum. Lalu menurut Karl Weidach, politik adalah pengambilan sarana keputusan melalui sarana umum. Jadi menurut analisa dia, politik itu bukanlah hal yang bersifat independen tersendiri, tetapi
keberadaannya haruslah bersifat universal atau umum dan dapat diterima oleh semua pihak atau kalangan. Seperti juga dampak positif golput. Politik juga tidak dapat berdiri sendiri di dalamnya, karena pasti ada kepentingan pribadi. Selain politik harus mencakup kepentingan umum di dalamnya. Lalu menurut Delinar Nur, politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan di dalam kehidupan bermufakat atau dalam masyarakat. Analisa politik sendiri menurutnya adalah hubungan yang erat dalam hal kekuasaan, sehingga politik digunakan menjadi sarana untuk mendapatkan kekuasaan sehingga memimpin kelompok masyarakat tertentu. Lalu dari Suleiman Sumarji, politik itu menjadi ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Apa yang dipelajari? Mempelajari mengenai kekuasaan di dalam masyarakat seperti hakikat dari politik, luas lingkupnya politik, dasar landasan, serta cause effect atau hasil akibat. Jadi sehingga analisa politik menurut Sulaiman Sumarji, politik ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai permasalahan yang bersifat kompleks, baik individu ataupun kelompok. Di samping itu, ilmu politik diketahui sebab serta dampak dan akibatnya akan timbul dari masalah kemasyarakatan yang terjadi. Lalu menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, politik itu usaha yang ditempuh warga negaranya untuk mewujudkan kebaikan bersama atau keputusan bersama itu menjadi nomor satu. Sehingga analisa politik menurut Aristoteles, politik itu hadir dengan adanya fenomena ditunggangi oleh berbagai kepentingan yang memiliki tujuan yang terlepas dari apapun itu. Unsur kebaikan selalu menjadi tujuan yang akan dicapai baik oleh subjek ataupun politik. Lalu menurut Andre Heywood, politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan mempertahankan, membuat, mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Sehingga analisa politik menurut Andrew Hedmond, analisa politik ini merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang peraturan-peraturan umum, mulai dari tahap pembuatannya, mempertahankannya, melaksanakan kebijakan, sehingga muncul keteraturan atau sinkronisasi dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Lalu menurut Ramlan Subakti, politik ini merupakan suatu interaksi antara pemerintah, ya seperti saya bilang tadi, birokrat, ilmu birokrasi, dan yang dipimpin yaitu tentunya masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang bersifat mengikat mengenai kebijakan di masyarakat dan tinggal di dalam wilayah tertentu. Jadi menurut Ramlan Subakti, analisa politiknya apa sih? Interaksi merupakan sebuah hubungan yang terjalin di antara pemerintah dan masyarakat dan membuat tatanan aturan untuk ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Aturan atau tatanan tersebut dibuat secara bersama-sama agar tidak menguntungkan salah satu pihak yang ada di dalamnya. Jadi bisa kita tangkap bahwa menurut Ramlan Subakti, baik dari birokrat sebagai orang yang berkuasa untuk membuat peraturan, dia harus memikirkan peraturan ini dibuat untuk masyarakat dan bagaimana siko di masyarakat yang terjadi. Mungkin gambarannya seperti itu. Lalu menurut Miriam Budiarjo, apa itu politik? Dia memandang dari sudut pandang ilmu. Yang dia bilang ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut dalam penentuan tujuan dari suatu sistem serta pelaksanaan yang mencapai tujuan tersebut. Miriam Budiarjo memberikan analisa politik, yaitu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara memiliki berbagai macam kegiatan. Politik mengacu pada usaha-usaha yang dilakukan demi mencapai sebuah tujuan pada sebuah kegiatan tersebut. Max Weber memberikan pandangan bahwa ilmu politik merupakan sebuah kemampuan seseorang yang membuat orang lain melakukan hal yang tidak dikehendakinya, sehingga dia menganalisa suatu politik atau analisa politik itu. Politik merupakan sifat persuasif di mana mengarahkan seseorang
itu melakukan hal-hal yang awalnya merupakan sebuah ajakan. Kemampuan ini menurut dia atau menurut Max Weber sendiri, cuma beberapa orang yang memiliki, tidak semua memiliki untuk hal-hal yang mumpuni, sehingga beberapa orang yang dianggap pantas itu bisa menjadi politisi. Lalu menurut G.A. Jacobson dan juga M.H. Lipman, ilmu politik ini mengkaji mengenai negara, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah hubungan antara individu dengan negara, kelompok dengan negara, negara dengan negara. Jadi bisa dibilang ini seperti konsep sosiologi, di mana sosiologi itu adanya komunikasi itu 3, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sejauh mana hubungan tersebut telah diatur di dalam hukum, yang mereka analisakan bahwa analisa politik itu ilmu politik sendiri merupakan ilmu yang mengatur hukum antar hubungan yang terjalin dalam suatu negara agar tidak terjadi contoh crash atau clash di dalam negara, contohnya konflik antar agama. Lalu menurut Rothgue et al., politik itu merupakan suatu kegiatan yang mengangkut cara-cara kelompok dalam mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha perdamaian dan perbedaan. Jadi analisa politiknya itu politik berhubungan dengan seluruh kelompok yang ada di dalamnya, memerlukan sebuah keputusan, oleh keputusan yang dibuat politik tujuan yang untuk mendamaikan atau peace dan menyatukan segala bentuk perbedaan di dalam anggotanya, sehingga keputusannya menyangkut kepentingan kolektif yang mampu mempersatukan dua pihak. Jadi konsep politik ini mempersatukan, bukan memecah belah. Bisa dibilang seperti itu. Lalu ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa politik itu apa sih, kok merusak, kok politik ini sebagai hal kotor. Sebenarnya politik itu bisa menjadi kejam atau jahat tergantung dari siapa yang menggunakannya. Kalau saya ibaratkan seperti sebuah pisau itu akan baik atau buruk tergantung dari siapa pemakainya. Contohnya, jika pisau digunakan untuk membunuh orang, maka pisau ini akan menjadi hal yang merusak karena menghilangkan nyawa orang. Namun, jika pisau ini digunakan untuk memotong bawang, memotong tomat, segala macam untuk membantu proses masak, maka pisau ini akan membantu dan menjadi efek baik. Begitu juga politik. Ini tergantung dari siapa yang memakainya. Sebenarnya politik ini diciptakan untuk membentuk suatu kestabilan antara rakyat dan negara itu sendiri. Karena negara bisa diakui menjadi sebuah negara, salah satu faktornya adalah adanya masyarakat di dalam negara tersebut. Namun kenyataannya politik sekarang banyak digunakan sebagai senjata untuk saling menjatuhkan. Ya tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dari tujuan politik yang mengarah untuk kebaikan. Selayaknya orang-orang yang sudah dipercaya mewakili suaranya dan menjadi seorang politisi tetap memandang etika dan norma sehingga tidak akan merusak tatanan aturan yang telah ada. Jadi politik ini bisa dibilang kotor, ya itu bagaimana pribadi atau individu itu menggunakan politik. Jika individu ini merusak, maka ya politik yang dipakai akan rusak. Tapi individu ini akan baik jika dia memanfaatkan politik dengan baik. Seperti pengandaian yang saya pakai menggunakan istilah pisau dapur tadi. Rusak atau tidaknya politik ini tergantung bagaimana orang atau individu tadi yang menggunakan politik ini. Jadi mungkin bisa dibilang seperti itu mengenai analisa politik menurut para ahli. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai
pemilu di negara Indonesia pada tahun 2024. Mengenai pemilu tahun 2024 di negara Indonesia sendiri, pemilu atau kepanjangannya pemilihan umum di Indonesia ini suatu fenomena besar. Kenapa saya bilang begitu? Pemilu di Indonesia merupakan hal yang begitu vital, hal yang begitu penting. Karena di momen ini suara masyarakat itu sangat menentukan nahkoda dalam tanda kutip yang memimpin perjalanan sebuah kapal yang bernama Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pemilu ini menjadi suatu kontestasi besar di ranah perpolitikan Indonesia dan menjadi pesta yang besar, yaitu pesta demokrasi negara Indonesia. Pemilihan umum pada tahun 2024 menjadi suatu daya tarik yang besar. Bahkan di tahun 2022, 2021, 2019, mungkin terkhususnya di tahun 2021, 2022, fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pemilihan di 2024 itu sudah sangat menarik minat para birokrat untuk bergerak. Contohnya saya ambil selama pengamatan saya di daerah Pontianak sendiri, itu tahun 2021-2022 ketika pemilihan presiden diadakan tahun 2024. Namun poster-poster mengenai pemilihan presiden itu sudah ada sejak 2022 dengan banyaknya poster di tepi-tepi jalan mengenai siapa sih yang akan dinaikkan pada tahun 2024 atau kira-kira partai mana sih yang mau naik gitu loh. Dikutip dari salah satu media elektronik, salah satu web yaitu bisnis.com, di dalam artikel yang berjudul Anggaran Fantastis Pemilu 2024 mencapai 110,4 triliun. Bisa kita garis bawahi 110,4 triliun. Tidak berdampak ke APBN. Hal ini membuktikan betapa sakralnya atau betapa menarik minat dari kontestasi politik di tahun 2024. Di pendapatnya Presiden Jokowi sendiri, dikutip dari bisnis.com, Bapak Jokowi mengumumkan bahwa perkiraan anggaran pemilihan umum atau pemilu dan juga pilkada atau pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 itu kisaran biayanya adalah 110,4 triliun. Dalam kutipannya dikatakan, kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa perkiraan anggarannya adalah 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu, ucap Pak Jokowi di penyampaiannya pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2022. Lupa Pak Jokowi juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 76,6 triliun untuk KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan juga 33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hal ini membuktikan bahwa kontestasi politik di negara Indonesia atau pemilihan umum di Indonesia itu menjadikan objek vital bagi para elit-elit khususnya untuk meraih suara dan segalanya, dan menganggap inilah momentum terbesar. Bahkan Yusuf Randy Manilet, seorang ekonom Center from Economics atau CORE, dia berbicara bahwa anggaran pemilu serentak yang cukup besar ini
tidak terlepas dari rencana pemilu oleh presiden yang diadakan sekaligus pemilihan calon anggota DPR, DPRD, serta gubernur, bupati, atau wali kota, atau biasa kita sebut sebagai kepala daerah. Sehingga logistik yang diperlukan menjadi sangat tinggi. Saya itu juga dikutip dari suara.com sendiri. Juga bahwa gimana ya, kontestasi politik pada tahun 2024 itu sudah dilakukan cost effect-nya sejak sekarang. Menurut saya pribadi, mungkin masih ingat dengan kelangkaan minyak goreng. Terlepas dari siapa yang menang siapa yang salah, menurut saya pribadi, saya mengamati bahwa di Indonesia, jika ada suatu hal besar, maka akan dilakukannya suatu pengalihan isu. Sehingga minyak goreng ini sendiri, menurut saya pribadi, ini menjadi isu untuk mengalihkan isu sesungguhnya. Sehingga dengan adanya kelangkaan minyak goreng, naiknya BBM segala macam, mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia ke situ. Sehingga kontestasi politik 2024 akan diabaikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga para elit-elit dan birokrat-birokrat memasang kuda-kuda untuk kegiatan tersebut. Dikutip dari suara.com, salah satu partai yang sebenarnya ini partai lama, hanya jarang terdengar di telinga Indonesia, yaitu Partai Buruh. Partai Buruh melalui presidennya atau bisa dibilang pemimpinnya, yaitu Said Iqbal, Komisi Pemilihan Umum menindak tegas politik uang. Saya tidak tahu apakah ini suatu pencitraan pendekatan atau memang sebagai konsep mereka Partai Buruh. Dikatakan oleh Said Iqbal sendiri, dikutip dari suara.com, pada tanggal 1 Mei 2022, kita ingin KPU memberantas politik uang atau money politik. Ya seperti kecurangannya segala macam lah, mungkin saya tanggapi sini. Kita ingin menghapus slogan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan beberapa masyarakat Indonesia menggunakan konsep itu karena mereka sudah lelah dengan kenyataan bahwa sebelum adanya pemilihan mereka melakukan pemberian uang, sehingga muncul slogan itu. Ini adalah kata-kata Pak Said Iqbal kepada pers di gedung KPU pada Jakarta Pusat Minggu lalu. Partai Buruh juga mendesak agar adanya transparansi, karena menurut Said Iqbal sendiri, politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang syarat akan budaya korupsi, yang menurutnya dikhawatirkan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat. Beliau berharap bahwa KPU tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak dengan tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang. Partai Buruh juga berharap bahwa Komisi KPU dapat menghasilkan pemilihan umum yang jujur adil, seperti konsep pemilu sendiri, yaitu jurdil luber, yang dimana luber itu langsung, umum, bebas rahasia, dan jurdil adalah jujur dan adil. Beliau juga berharap KPU tidak mengundur waktu pemilihan umum yang jelas-jelas sudah ditentukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dia juga berharap dengan demonstrasi ini, karena waktu itu ada demonstrasi yang meminta agar jadwal mengenai pemilihan umum serentak ini tidak diundur, karena menurut para pendemo dianggap jika terjadi pengunduran waktu bisa mengakibatkan banyak-banyak aspek-aspek yang tidak berkaitan atau yang bisa bertentangan itu masuk. Jadi mereka berharap tetap pada tanggal 14 Februari 2024. Menurut Pak Said sendiri, kedatangan mereka mendukung KPU dan komisionernya jelas, berani, dan tegas. Fenomena pemilu sebenarnya
bukan baru terjadi hari-hari ini, namun sudah sejak lama. Namun seperti kita perhatikan dinamika perpolitikan di Indonesia, banyak sekali hal-hal yang bisa dipertanyakan di dalam pemilu kada. Contohnya sempat terjadi pemilu kada serentak. Waktu itu sedang naik-naiknya angka COVID 2019 atau COVID-19 kita kenal. COVID-19 itu melarang orang pulang. Jika mau pulang harus bisa menunjukkan kartu rapid, bahkan sempat naik lagi menjadi harus sudah apa ya sebutnya ya, bahkan lebaran segala dilarang. Namun jika sudah ada kartu vaksin dia bisa pulang. Bahkan lebih tinggi lagi waktu itu PCR, harus sudah PCR baru dia bisa pulang. Sedangkan KPU mengadakan pilkada serentak dan tetap berjalan. Saya menempatkan diri sebagai orang awam, apa sih maksudnya seperti ini gitu loh. Dan saya berharap di 2024 ini adanya transparansi dan segala macam. Jadi menurut saya pemilu kada 2024 itu tidak akan jauh-jauh seperti pemilu kada sebelum-sebelumnya. Mencari suara, mencari simpati segala agar naik. Dan juga berharap siapapun kelak yang terpilih menjadi pemimpin di birokrasi baik eksekutif legislatif itu dapat menjalankan amanahnya, dan juga hal-hal yang dipertanyakan masyarakat itu mereka sebagai orang-orang elit bisa memberikan jawaban yang sepantasnya. Jadi sekian video saya mengenai definisi analisa politik menurut para ahli dan juga mengenai pemilu Indonesia di tahun 2024, baik pemilihan presiden atau pilpres dan juga pemilu kada. Semoga video ini bisa berguna, bisa menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan yang selama ini mungkin belum didapatkan. Sekian dari saya, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Semoga video ini berguna. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Sampai bertemu. Goodbye.